Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Marahota Suput. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan kondisi terkini kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, menghubungkannya dengan teori ekonomi serta kebijakan pemerintah, kemudian menyampaikan rekomendasi solusi yang menurut saya dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua persoalan yang paling berkaitan dalam pembangunan ekonomi. Ketika kesempatan kerja terbatas, pendapatan masyarakat akan menurun, sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat menjadi lebih sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Saat ini Indonesia sedang mengalami transformasi digital yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai peluang baru melalui e-commerce, ekonomi platform, dan digitalisasi UMKM. Hal ini membuka kesempatan kerja baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, digitalisasi juga memunculkan tantangan baru seperti otomatisasi pekerjaan, kesenjangan keterampilan digital, serta belum meratanya akses internet di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tujuan dari kajian yang saya lakukan. Tujuan pertama adalah menganalisis kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan data resmi, analisis yang disampaikan menjadi lebih objektif dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kedua adalah menghubungkan teori ekonomi yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi di era digital. Terakhir adalah menyusun rekomendasi solusi yang menurut saya dapat membantu menekan kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta penduduk. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami penurunan sehingga menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Namun apabila kita melihat lebih dalam, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, upaya penurunan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses terhadap teknologi digital agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, setelah kita membahas kondisi kemiskinan, kita akan melihat kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,68%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah dalam beberapa dekade terakhir dan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai mengalami perbaikan. Namun, data tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi positifnya saja. Masih terdapat sekitar 7,24 juta penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. Selain itu, jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur juga masih cukup besar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah dominannya sektor informal dibandingkan sektor formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pekerja belum memiliki kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial yang memadai. Menurut saya, tantangan Indonesia saat ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berusaha, dan melakukan transaksi ekonomi. Di satu sisi, ekonomi digital memberikan banyak peluang baru, munculnya e-commerce, layanan transportasi daring, pekerjaan freelance, hingga fintech telah membuka kesempatan kerja dan memperluas akses pasar bagi UMKM. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan. Otomatisasi
dan kecerdasan buatan mulai menggantikan beberapa jenis pekerjaan yang bersifat rutin, terutama pekerjaan dengan keterampilan rendah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses internet dan literasi digital antar wilayah, sehingga belum semua masyarakat mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal. Untuk memahami kondisi tersebut, kita dapat menghubungkannya dengan beberapa teori ekonomi. Pertama adalah teori human capital dari Gary Becker, yang menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini menjadi alasan mengapa peningkatan kualitas SDM sangat penting dalam menghadapi era digital. Kedua adalah model Lewis, yang menjelaskan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor modern. Di Indonesia, proses tersebut masih berlangsung secara bertahap, karena sebagian besar tenaga kerja kita masih berada di sektor informal. Ketiga adalah teori Kuznets, yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan sering terjadi peningkatan ketimpangan sebelum akhirnya penurunan seiring pemerataan pembangunan. Pemerintah telah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui berbagai program seperti Kartu Prakerja, pelatihan vokasi, bantuan sosial berbasis DTKS, serta digitalisasi UMKM yang didukung oleh Bank Indonesia dan OJK. Menurut saya, berbagai kebijakan tersebut sudah berada pada arah yang tepat, namun efektivitasnya tetap perlu ditingkatkan agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setelah melihat kondisi yang ada, kita juga perlu memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam Indonesia dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di era digital. Tantangan pertama adalah kesenjangan infrastruktur digital. Hingga saat ini masih terdapat wilayah, terutama di daerah 3T, yang memiliki keterbatasan akses internet dan teknologi. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut belum memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan ekonomi digital. Tantangan kedua adalah otomatisasi pekerjaan. Perkembangan teknologi memang meningkatkan efisiensi, tapi di sisi lain juga berpotensi menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan yang masih rendah. Selanjutnya adalah skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan di dunia kerja. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital, sementara sebagian lulusan belum memiliki kompetensi tersebut. Terakhir adalah ketimpangan akses pembiayaan. Walaupun layanan keuangan digital berkembang pesat, masih banyak pelaku UMKM terutama di daerah yang belum mampu mengakses pembiayaan secara optimal. Menurut saya, jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka transformasi digital berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang menurut saya perlu menjadi prioritas. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur digital agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi. Selain itu, peningkatan literasi digital juga perlu dilakukan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Kedua, mereformasi pendidikan vokasi dengan menyesuaikan kurikulum terhadap kebutuhan dunia industri. Kerjasama antara sekolah dan perguruan tinggi dan dunia usaha perlu diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja. Ketiga, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja gig dan pekerja informal, misalnya melalui perluasan pesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka tetap memiliki jaminan sosial meskipun bekerja secara fleksibel. Keempat, mengoptimalkan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Kelima, memperluas akses pembiayaan digital bagi UMKM, sehingga pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Menurut saya, transformasi digital tidak boleh hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tapi juga harus mampu menciptakan kesempatan yang lebih kerja yang lebih inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dan pemerataan akses digital harus menjadi prioritas agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun berbagai indikator menunjukkan tren yang semakin baik, transformasi digital telah membuka banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan kebijakan yang berkelanjutan. Apabila pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik, saya optimis transformasi digital dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.